Sampai hari ini masih ada dan bahkan mungkin banyak warga negara Indonesia yang disandera di luar negeri. Latar belakangnya macam-macam, tetapi intinya adalah ada persoalan kemanusiaan ketika kita mendengar kabar penyanderaan orang dengan dalih apapun juga. Mari kita simak dulu tayangan berikut ini sebelum saya lanjutkan. Para WNI yang terjebak di Myanmar, mohon bantuan kepada pemerintah Indonesia buat membantu pemulangan kami di sini, karena kami di sini sudah terpuruk dan terancam. Dan saat ini sekitar pukul 12.30 pada hari Minggu, tanggal 1 Mei, saya bersama dengan mereka sudah dibebaskan dari sandera setelah 35 hari. Mungkin sebagian Anda tahu peristiwanya ketika 20 warga negara Indonesia meminta tolong melalui video yang viral beberapa waktu yang lalu. Karena mereka disandera oleh perusahaan yang mempekerjakan mereka di Myanmar. Ini adalah warga negara Indonesia korban perdagangan manusia. Dan yang satu lagi adalah peristiwa penyanderaan anak buah kapal oleh kelompok Abu Sayyaf di Filipina. Sekarang saya ke Mayang, salah satu korban yang ada di video ya, betul, yang nangis-nangis minta Pak Jokowi menolong, Ya, betul Bang. meminta agar orang-orang di Indonesia segera bertindak ya. Itu peristiwanya Itu peristiwanya kita di Myanmar, di Myawaddy tepatnya nama daerahnya. Itu salah satu daerah konflik ya, pusat pemberontakan di Myanmar waktu itu. Jadi pada saat kalian nangis-nangis itu sebenarnya di luar masih ada konflik bersenjata ya? Masih perang, bahkan saat kita bekerja pun malamnya itu kita masih dengan suara bom, suara tembakan, kita tetap disuruh kerja. Jadi berapa bulan kalian disekap ini? Kalau disekapnya sendiri kita itu mulai pemberontakan sejak April setelah Lebaran. Apa yang dimaksud pemberontakan di sini? Kita mulai nggak mau kerja. Oh, pemberontakan di dalam perusahaan itu? Ya, karena kita ngerasa sudah sangat capek juga. Kebetulan kita ber-20 ini kan datangnya tidak seabrek 20 nih Bang. Jadi datangnya tuh bertahap. Kalian tidak saling mengenal di Indonesia? Tidak. Baru kenal di sana? Ya, kecuali saya sama teman saya ada namanya Novi. Hanya 2 orang perempuan, 3 waktu itu perempuan. Kemudian kita datang itu saya sendiri Oktober, bulan Oktober. Sampai di sana Oktober 2022 berarti. Mulai mau pulang itu ya 2 minggu pertama bekerja saya sudah mau pulang. Cuman saya nggak tahu caranya gitu. Karena melihat penyiksaan yang sudah mereka lakukan sama orang di sana. Baik, ada berapa warga negara Indonesia saat itu? Kalau yang di perusahaan yang di tempat saya bekerja waktu itu sekitar 20 orang. 20 warga negara Indonesia? Warga negara di luar Indonesia. itu ada warga negara lain? Ada warga negara lain. Jadi ini kerja paksa ya? Ya, saya bisa bilang begitu. Baik, jadi total berapa bulan tadi atau berapa lama tadi? 6 bulan kurang lebih. 6 bulan? 6 sampai 7 bulan ya. Disekap ya? Ya, kalau disekap dalam tanda sambil bekerja iya, tapi kalau di real sekapnya itu kurang lebih waktu itu hampir 3 minggu ya, 2 minggu lebih lah. Yang benar-benar kita disekap dan disiksa. Jadi kalian ini korban human trafficking? Yes. Atau perdagangan orang? Betul. Awal mulanya bagaimana sampai Mayang berada di sana katakan, atau bersama berapa? 2 teman tadi atau 1 teman? 1 teman. Awalnya sih saya sendiri ya. Jadi awalnya itu ditawarkan oleh sahabat ipar saya. Ditawarkan untuk bekerja. Kemudian saya dikenalkan dengan yang saat ini sudah menjadi tersangka, agennya, Nita dan Andri. Saat itu saya dikenalkan dia sebagai koordinator untuk Indonesia. Jadi sempat ada video interview juga. Kita interview dalam bahasa Inggris. Kita diminta untuk foto dengan background putih. Kemudian semuanya tuh lancar, aman, maksudnya seperti normal gitu Bang awalnya. Kemudian juga kita diminta mengirimkan data-data gitu. Akhirnya waktu itu disebutkan nanti akan ada visa kerja setelah masa training. Jadi training 2 minggu dan waktu itu disebutkannya di Thailand. Training apa ini waktu itu? Training pekerjaan ini waktu itu sebagai semacam customer operator online gitu. Waktu itu saya, jadi beda-beda dia ngomong ke yang lain. Yang waktu saya
Saya waktu itu berpikir seperti telemarketing karena dia bilang nanti ada nomor-nomor yang sudah ada customer, kamu tinggal telepon dan menawarkan produk begitu. Dengan janji dapat gaji berapa itu? 30.000 Thai baht atau kurang lebih 15 juta lah waktu 15 itu. juta, fasilitas lainnya yang ditawarkan? Fasilitas tempat tinggal, kemudian kesehatan ditanggung katanya, makan itu 4 kali sehari katanya, terus kita juga bisa pulang per 6 bulan sekali waktu itu katanya, bisa cuti lah gitu ibaratnya, yang dibayarkan sama perusahaan. Dapat juga bonusnya pun dia bilang sangat besar waktu itu, antara 30 sampai 80 juta bonus. Tergiur lah Mayang. Iya, cukup tergiur memang waktu itu. Jadi sampai sejauh mana baru Mayang dan teman-teman katakanlah mulai curiga bahwa ada yang aneh dari rekrutmen untuk pekerjaan ini? Kalau saya pribadi hari di mana saya sampai di Mae Sot, Thailand. Sampai kita 8 jam dari Don Muang itu ke Mae Sot namanya, perbatasan. Kita dijemput lagi dan di situ kita masuk ke ladang jagung. Di situ saya sudah mulai curiga. Jalannya tuh tanah gitu. Saya di situ sudah mulai curiga. Saya sempat ngomong sama 2 teman saya yang bareng, ini kita kemana gitu. Ya sama, mereka pun nggak tahu kan. Ya sampailah kita ke pinggir sungai setelah kurang lebih 30 menit. Di pinggir sungai, namanya ternyata saya baru tahu itu Sungai Moi, perbatasan antara Thailand dan Myanmar. Jadi di depan itu semua sudah ada tentara dengan senjata, sudah mengarah gini. Ada yang di atas, ada yang di bawah, dan itu mereka banyak sekali. Bagaimana perasaanmu hari itu? Bingung, mau kabur tapi mau kemana gitu, bingung. Ini karena saya sudah merasa wah ini udah nggak benar gitu. Dan saat itu kita langsung dipercepat untuk diambil tasnya, dibawa ke perahu. Pokoknya mereka bilang move, suruh cepat. Perahu untuk menyeberang ke seberang. Iya, Berarti ke seberang. menyeberang ke Myanmar. Iya, dan itu saya nggak tahu. Nggak ada petugas, nggak ada dokumen. Nggak ada. Dokumen di mana dokumen? Paspor dan lain-lain. Paspor itu dipegang sama supir karena kita beberapa kali melewati penjagaan itu seperti normal. Oke. Dan selama kita turun dari Don Muang menuju Mae Sot, itu normal semuanya. Gitu. Sampai di lokasi tempat bekerja, apa yang Mayang lihat? Saya waktu sampai di lokasi, saya sempat dikarantina karena saya flu, dicurigai COVID kan waktu itu. Saya dikarantina di sebuah tempat yang menurut saya aneh. Seperti penjara bisa dibilang. Itu kamar mandinya tidak layak. Saya waktu itu semalam di sana saya kedatangan kadal besar. Kemudian itu kamar mandinya dari styrofoam baknya dan sudah pecah. Nah di situ saya udah merasa nih kok tempatnya kayak gini banget gitu. Besoknya saya sudah mulai masuk ke mes, kan di sana ada mes Bang. Kita disediakan mes. 1 kamar itu untuk 8 orang. Jadi tempat tidurnya yang double bed gitu yang bertingkat. Saya masuk mes itu, saya ketemu sama leader saya, orang Cina Malaysia dia. Saya tanya, dia nggak jawab. Saya tanya di mana, terus nanti kerjanya seperti apa, dia nggak jawab. Dia hanya marah saja. Sampai di tempat, ya kita kerja, disuruh kerja. Pertama itu ya kita dikasih handphone. Ada banyak, waktu saya pegang 20 handphone waktu itu. Jadi saya juga belum tahu itu bahwa adalah penipuan. Saya nggak tahu kalau itu scam waktu itu. Cuman disuruh kumpulin foto sama bikin akun media sosial gitu kan. Nah saya tanyalah, karena mereka tidak bisa berbahasa Indonesia kan. Hanya bisa berbahasa Inggris dan Melayu waktu itu. Saya tanya dan dia cuma marah. Dia ngomong, ada yang bikin saya kaget. Dia bilang, sudahlah, dia bilang itu, you tak usah banyak tanya, you sudah dijual ke sini, you kerja saja yang baik, dia bilang. Oke. Di situ saya cukup pakai kaget. bahasa Melayu itu Ya, tadi ya? saya cukup kaget, wah dijual gitu kan. Baik, jadi pekerjaan persisnya apa sih ini? Scammer online. Oke, jelaskan dengan sederhana aja. Kita disuruh membuat profil. Jadi kita membuat profil itu seril mungkin Bang. Jadi profilingnya itu adalah perempuan Asia. Dia pekerja yang sukses. Dia punya kehidupan yang glamor. Jadi kita itu tugas kita memposting kegiatan dia setiap hari itu senormal mungkin seperti akun asli. Jadi kita di awal itu kita harus mengumpulkan sekitar 400 sampai 500 foto untuk satu profil. Kita tuh awalnya cuma langsung disuruh nyari kayak cari dong cewek cantik yang punya followers banyak di media sosial tapi nggak terlalu terkenal. Biar nggak ketara gitu maksudnya. Itu yang dijadikan profil dari akun. Iya, betul. Ini akunnya banyak atau satu akun
Akunnya banyak. Banyak. Iya. Jadi profilnya banyak dong. Iya, Tiap hari harus diunggah cerita tentang dia. betul. Seakan-akan itu kita. Nanti Iya. kemudian tujuannya apa? Tujuannya supaya si korban itu melihat bahwa ini orang real. Penipuan ini ya? Iya, penipuan. Biasanya kalau waktu itu kebetulan kita nggak sempat menggunakan, maksudnya nggak sempat aktif di Facebook dan di Instagram waktu itu, di medsos itu, kita akhirnya itu aktifnya di Twitter. Twitter. Ya, jadi sistem mainnya kita follow, Iya. nanti di fallback kita akan say hi. Oke. Kayak gitu sistemnya, Bang. Dari mana kita tahu dia bonafit? Iya, sebenarnya dari kita lihat dari akunnya, dan kita itu kita punya skrip untuk ngobrol dan kita ada kriteria. Kriteria apa itu? Jadi misalnya umurnya harus di atas 40 tahun, dia pekerjaannya misalnya harus dokter atau dia pekerjaannya harus apa. Jadi orang random yang ngobrol sama kita, begitu kita tahu pekerjaannya tidak masuk, kita tidak lanjutkan. Kita tuh nggak boleh keluar, dan saat mereka mau menyiksa itu mereka akan setel musik kenceng-kenceng, dan mereka membabi buta pukul orang itu dengan satu orang leader itu bisa pegang 2 setruman, ada 4 orang leader. Mayang Pukul-pukul. pernah disetrum? Pernah, Berapa kali? 3 kali. Jadi korban ini korban di seluruh dunia atau hanya untuk Indonesia, Mayang? Kalau saya bilang itu di beberapa daerah di Asia ya, mungkin lebih tepatnya, karena saya kan waktu itu melihat memang dari Indonesia cukup banyak, karena dia tuh seperti semacam distrik, seperti penjara lebih tepatnya ya, Bang. Jadi itu adalah sebuah area dengan beton setinggi 2 meter, pagarnya, ada kawat durinya di atas, kemudian di dalamnya itu ada bangunan kantor, ada bangunan mes. Kantornya terdiri dari 5 lantai dengan berbagai macam perusahaan, jadi nggak cuma satu. Itu jauh dari keramaian umum atau? Itu cukup dekat sama pemukiman, cuman dia memang tertutup sekali. Jadi nggak semua orang bisa masuk ke Nggak semua. situ? Nggak semua. Polisi, tentara nggak tahu itu tempat? Atau sudah dibayar oleh mereka? Setahu saya mereka itu yang jaga di situ adalah tentara-tentara pemberontak. Oke. Dari tentara, kan ada tentara junta ya. Nah, mereka itu adalah pemberontak dari junta itu. Baik, jadi selama bekerja itu kalian nggak bisa keluar begitu aja gitu? Enggak boleh sama sekali. Handphone boleh pegang handphone? Tidak, handphone kita ditahan. Saat itu mungkin beberapa hari setelah sampai langsung disuruh kumpulkan. Paspor kita pun ditahan dengan alasan katanya mau dicap. Terus handphone juga katanya nanti dibalikan setelah kerja, dan itu nggak pernah mereka kembalikan. Nah, Mayang, teman-teman yang dari Indonesia ini pekerjaannya khusus untuk merayu, membujuk, menipu orang-orang Indonesia saja atau? Kebetulan kita itu bukan orang Indonesia sih, Bang, orang Amerika. Awalnya kita Kanada dan Amerika, tapi terakhir-terakhir itu Amerika. Jadi bahasa Inggris? Yes, bahasa Inggris. Betul. Tapi kalian kan belum pernah ke Kanada, belum pernah ke Amerika, bagaimana kalian mendeskripsikan? Googling. Itu untuk orang Amerika? Ya, Atau untuk menipu orang Asia dengan alasan kalian ini sebenarnya orang Amerika? untuk menipu orang Amerika, karena jadi penipuan ini setelah berjalan kita baru tahu dia investasi kripto. Oke. Jadi waktu itu beberapa daerah kan tidak memperbolehkan kripto ya, Bang. Nah, salah satu yang masih bebas itu adalah Amerika. Jadi itu pasar mereka. Ada yang kena juga? Ada yang kena juga. Tapi kita hanya sampai mendapatkan nomor telepon saja gitu. Tidak Nah, sampai? tidak sampai menipunya, untuk menipu uangnya secara langsung. Kita hanya sampai nomor kontak dan nanti akan diteruskan oleh tim dari Tiongkok. Oh, jadi pembagian tugas Ya. seperti itu. Selama bekerja tidak boleh pegang HP, kemudian dibatasin geraknya dan seterusnya. Kenapa harus disiksa ya? Jadi awal saya datang ke sana tuh 2 minggu pertama saya sudah melihat penyiksaan kan, Bang. Di situ saya sudah bilang saya ingin pulang karena saya melihat mereka menyiksa orang Tiongkok itu, kita disuruh lihat, Bang. Kita tuh nggak boleh keluar. Dan saat mereka mau menyiksa itu mereka akan setel musik kenceng-kenceng dan mereka membabi buta pukul orang itu dengan satu orang leader itu bisa pegang 2 setruman, ada 4 orang leader, itu semua menyetrum 1 orang. Kesalahannya apa sampai harus dihukum seperti itu? Misalnya dia lupa posting, simple. Hanya karena lupa Ya, posting? lupa posting, kemudian dia tidak dapat
klien, kemudian dia salah chat, kadang kan karena kan mereka pakai translate ya. Jadi kadang-kadang itu yang terkirim bahasa Chinese-nya. Karena mereka kan pakai bahasa Chinese yang ditranslate langsung gitu. Nah itu terkirim, wah bisa kena bang. Pipa paralon segede-gede gini, itu satu orang pegang 2, 3, pecah di mana-mana itu sampai, waduh anak orang udah mau mati bang. Pipa itu ya? Pipa, mereka pakai bambu, pakai setruman. Terakhir yang paling, aduh maaf saya kalau ingat itu kembali itu karena terakhir-terakhir itu sejak pindah ke Miyawadi, hampir setiap minggu mereka menyiksa orang dan kita harus lihat dengan mereka suka bilang bahwa you lihat ya, kalau you melakukan kesalahan you mau diginiin gitu. Kalau enggak you I tanam tuh maksud mereka kubur. I tanam you di sini jasad you tidak akan pernah bisa pulang ke keluarga gitu. Terus jadi kalian bekerja dalam ketakutan ya, mencekam itu ya. Kalau saya bilang itu selalu saya bilang itu survival mode ya. Jadi kita terpaksa melakukan itu untuk selamat gitu, tidak dihukum karena kita ketiduran aja disetrum bang. Ketiduran disetrum, kita by the way kita kerja 18 jam. Dari jam berapa sampai jam berapa? Jam 8 malam sampai jam 2 siang. Menyesuaikan Amerika ini ya? Iya, jam 8 malam sampai jam 2 siang itu belum sama kalau kita kena hukuman fisik. Jadi jam 2 setelah kita kerja, kalau kita nggak dapat klien atau grup Indonesia tidak dapat lebih dari 10 atau 15 itu kita semua turun. Mereka akan hukum kita. Fisik itu antara yang cowok-cowok biasa disuruh lari keliling lapangan, kemudian push up 300 kali. Hitungannya udah bukan puluhan bang, ratus di sana. Squat jam 400 kali, plank itu bisa 20 menit. Kemudian itu sikap sempurna yang kayak tentara yang kepala di semen gitu, itu bisa sampai 15 menit. Dan itu tanpa jeda, tidak pakai istirahat. Sampai teman-teman kita, mungkin ada fotonya itu teman kita ada yang pernah kolaps juga beberapa orang sampai masuk rumah sakit itu karena kejang-kejang, sudah nggak sanggup kan, sampai keluar buih di mulutnya. Dibawa ke rumah sakit bang, dibawa ke rumah sakit, tapi ya tetap itu biaya dibebankan sama kita semua, dihutangin. Oh, bayarannya dibayar atau tidak? Tidak, kita dikasbonin. Kalau Mayang sendiri selama bekerja di sana nggak dapat apa-apa? Nggak dapat apa-apa. Lalu terjadi pemberontakan. Ya. Apa yang terjadi? Kok kalian berani berontak? Jadi kita waktu itu sudah sepakat bulan Januari untuk minta bantuan dari pemerintah Indonesia. Dengan semua akses yang terbatas itu, kita cuma punya 3 handphone yang saat itu dimiliki teman kita. Tapi kan kita nggak bisa akses sembarangan karena kalau sampai ketahuan itu bisa mati bang yang ketahuan nyimpan HP. Nah 3 handphone itu disembunyikan, diselundupkan. Disembunyikan. Jadi beberapa orang ada yang bawa handphone 2. Jadi mereka kasih 1 yang mau disimpan, yang disimpan nama perusahaan, 1 mereka simpan. Nggak ada penggeledahan apa segala macam begitu? Mereka tuh kadang-kadang ngegeledah. Cuman saya nggak tahu gimana teman-teman yang lain itu menyimpan. Pokoknya ada 3 handphone yang selamat ya, lah. 3 handphone yang selamat itu terakhir yang menyelamatkan kami saat disekap. Jadi kami mulai mapping lokasi karena kami tidak tahu saat itu kami di mana. Mapping lokasi kurang lebih 1 bulan. Kami sembunyi-sembunyi telepon keluarga. Salah satunya Ibu Nur Haida, pelapor kami itu, untuk membantu kami melaporkan ke pemerintah Indonesia waktu itu, ke Kemenlu, KBRI, waktu itu semuanya minta tolong untuk segera menyelamatkan kami karena kondisinya sudah tidak kondusif gitu. Sudah banyak sekali teman kami yang terkena siksaan gitu kan. Dan mereka sudah mulai mengancam untuk menjual kami gitu. Oh, jadi ini tenaga kerja yang bisa diperjualbelikan ya? Ya. Dan ancaman mereka itu bang selalu menjual ke tempat jual beli organ. Ya. Tapi pemberontakan itu bagaimana? Jadi karena ada salah satu teman kita yang mau dijual, kita sudah memang ngomong kalau sampai ada salah satu dari antara kita yang dijual, kita berontak gitu. Selama kalian nggak takut? Kok bisa berani ya? Nggak tahu sih bang, karena kita udah nggak tahan mungkin ya. Udah sangat-sangat, kita tuh sebenarnya udah banyak yang mau berontak dari sejak awal. Cuman kita menunggu proses dari Indonesia kan cukup mungkin banyak regulasi dan segala macam. Kita tetap berkomunikasi selama Januari, Februari, Maret itu. Nah kita mulai memberontak itu kan April. April itu akhir pas Lebaran karena teman kita mau dijual, kita memutuskan kompak kita tidak mau bekerja lagi. Gitu. Terus apa yang terjadi? Ya mereka datang, kemudian mereka bertanya kenapa tidak mau kerja. Kami katakan kami tidak mau bekerja sebagai penipu, kami mau pulang gitu. Yang marah-marah ya, ada salah satu manajer kita Max itu dia marah-marah. Kemudian saya waktu itu yang juga sempat ngomong, saya dipanggil keluar, ada bersama 3 orang lain lagi, saya, Novi dan Bayu waktu itu diomonginnya mau ajak ngobrol. Begitu sampai di luar, kita dibawa
ke tempat sekap pertama kali karena kita dipikir provokator yang pertama membuat orang-orang ini berontak. Tempat sekap itu artinya di ruangan. Jadi kalau tempat sekap itu dia di tempat penjagaan pos tentara itu di belakangnya. Jadi ini kelompok ini atau sindikat ini orang apa sebenarnya pemimpinnya atau organisasi Orang ini? Tiongkok. Dari Tiongkok. Cina daratan ya. Singkat kata, video kalian yang minta-minta tolong nangis-nangis itu sampai di Indonesia. Ya. Bagaimana caranya hari itu? Kami akhirnya dengan segala keterbatasan itu ngerekam. Akhirnya kami apapun yang terjadi kirimlah, kita pokoknya kita mau kita untuk selamat dari sini. Kalau memang viral adalah jalan untuk bisa bikin ngeh untuk nyelamatin kita, nggak masalah gitu. Jadi kita kirim video kita tanpa ada sensor sama sekali. Dan kami tuh sebenarnya sama sekali nggak tahu bagaimanakah keberlanjutan video itu. Dan sampai akhirnya waktu itu dibantu sama Mas Uya di podcastnya, Mas Uya Kuya, dibantu naikin berita kita. Kemudian juga kita sempat dibantu SBMI juga. Waktu itu ada LPSK juga yang bantu kita. Jadi mereka melapor gitu ya ke Barreskrim dan lain-lain. Akhirnya sampai kita itu ngeh dan dinotis sama Presiden Jokowi waktu itu. Beliau langsung suruh untuk evakuasi dan akhirnya disitulah mungkin sepertinya sudah mulai bergerak lah teman-teman atau pemerintah ini dari belakang. Kita nggak tahu ya operasi senyap memang katanya. Tapi kita di sana setiap detik, setiap menit kita itu kita Nyawa terancam. ya nyawa kita terancam karena kita setiap detik, setiap menit kita selalu diancam, kita selalu dihukum. Setiap mereka datang itu kita udah kayak orang ketakutan. Jadi mereka udah bawa setruman, mereka bawa pipa, mereka bawa cambuk gitu. Siapa aja yang mereka mau setrum. Siapa aja yang mereka mau pukul. Pernah disetrum? Pernah. Berapa kali? 3 kali. Waktu itu masih belum berontak waktu itu, masih karena nggak dapat klien. Akhirnya diselamatkan ya? Ya akhirnya diselamatkan. Ya waktu itu teman kita yang sudah. Yang datang yang menyelamatkan itu dari KBRI itu, atau? KBRI, tapi dibantu sama mitra lokal waktu itu, KBRI. Mitra lokal itu polisi atau LSM, NGO? Saya atau? kurang jelas juga. Cuman waktu itu yang datang memang utusan dari KBRI, terus Kemenlu juga sepertinya. Terus kita sempat berkoordinasi sama pihak dari Kemenlu juga. Kemudian kita dijemput itu hari dimana saat kita 1 jam lagi kita mau dijual itu. Setelah ketahuan itu, apakah kemudian orang-orang itu ditangkap atau tidak jelas? Kalau untuk itu orang-orang yang ada di sana, saya nggak tahu karena kan katanya kalau di luar kan itu ke hukum internasional ya Bang ya, katanya ya harus dengan Interpol. Tapi pada saat itu Barreskrim sudah menangkap tersangka yang di Indo. Jadi agen yang menyalurkan kalian, kamu dan temanmu itu ditangkap di sini? Iya, jadi saat penyelamatan atas kita. Atas laporan kita. Oke. Jadi Mayang sekarang pakai masker ini dalam kaitan ada di bawah perlindungan dari LPSK, betul. Oke, dalam kasus itu. Ya. Jadi kasusnya sedang diproses. Saat ini kasus sedang berjalan, walaupun ya dari kita pulang Mei ya, kita baru sidang keberapa, ya diharapkan mudah-mudahan. Saya berharap ini perhatian pemerintah karena kerugian yang dialami korban TPPO ini Bang, nggak cuma materi saja, tapi non materi itu sangat besar. Gitu. Jadi, aduh maaf. Apa dampak yang kamu rasakan dari kasus ini? Selain kami pulang tidak bawa apa-apa, barang kami banyak yang hilang, trauma kami paling besar. Jadi merasa sudah tidak bisa kembali dan disiksa melihat penyiksaan begitu banyak. Saya dan teman-teman yang lain itu bahkan beberapa ada yang trauma ngelihat, maaf ya, bukan kita rasis, orang Tiongkok. Ada yang trauma dengar lagu, kayak saya kalau dengar lagu suara kenceng banget itu saya kayak mau lari. Sampai sekarang saya masih ngalamin gangguan tidur. Jadi trauma kita di masyarakat pun kita sekarang ini cukup sulit untuk mencari pekerjaan karena kita punya trauma terhadap, kita punya trust issue tuh gede banget kan. Habis ditipu dengan hampir mati lah ibaratnya, mungkin dan tidak kembali. Ya mungkin bisa jadi perhatian gitu untuk pemerintah bahwa ternyata nih masih banyak loh orang-orang yang tertipu, yang justru bukan dari orang lain gitu ya. Maksudnya kadang-kadang dari orang terdekat yang mungkin dia juga nggak tahu gitu dia ditipu. Dan yang paling penting pasca kami diselamatkan, kami sangat butuh keadilan untuk mendapatkan hak kami kembali. Kalau boleh menambahkan Bang, karena kita juga sedang dalam proses hukum ini, sebenarnya kan kita didampingi oleh salah satu pengacara namanya Bang Martin Simanjuntak. Beliau bahkan bilang
banyak kasus TPPO yang akhirnya hilang begitu saja. Menguap saja gitu. Jadi saya harap ini bisa jadi perhatian juga untuk semua lapisan masyarakat dan juga pemerintah gitu ya. Walaupun ya memang saya juga berterima kasih banyak nih buat pemerintah Indonesia dan mewakili teman-teman yang lain, Bareskrim luar biasa sekali, Kemenlu, KBRI Thailand, KBRI Yangon juga luar biasa sekali gitu. Cuman pasca kami diselamatkan, itu kehidupan justru juga lebih berat untuk kami kalau kami tidak memperjuangkan hak kami terhadap para tersangka ini. Dan ternyata banyak sekali kasus di luar sana. Bahkan ada beberapa orang DM saya secara pribadi yang sampai saat ini masih terjerat hutang karena mereka harus membayar sekian ratus juta untuk selamat, tapi mereka tidak mendapatkan kembali hak mereka gitu. Jadi ya mudah-mudahan ini bisa menjadi perhatian untuk semuanya, terutama pemerintah dan juga jajaran pemerintahan Indonesia gitu, bahwa ini 2023 masih terjadi, Bang. Baik. Masih terjadi. Terima kasih, Mayang. Ya. Dua agen intelijen yang menyamar, kemudian menyampaikan pesan ke Yamin Labuso ini untuk lari, kemudian dijemput. Nah, dua agen ini kemudian tercium, dibunuh. Terima kasih Anda masih bersama saya di acara Kick Candy dan tamunya saat ini Pak Benny Mamoto ya. Nah, Pak Benny, terima kasih karena hari ini saya dan pasti penonton ingin tahu juga. Karena di film-film kami sering nonton dalam penyanderaan, peran dari negosiator itu menjadi sangat penting dan vital. Kalau salah, korban akan berjatuhan. Nah, Anda pernah menjalankan tugas ini ketika ada upaya pembebasan penyanderaan anak buah kapal ya di Filipina. Tepatnya di daerah mana itu? Jadi proses penyanderaannya sendiri di perairan Sempurna. Itu sudah berbatasan dengan laut wilayah Filipina. Jadi ini di perairan wilayah Filipina. Iya. Oke. Jadi para sandera itu diculik di perairan itu. Ya. Ada berapa ABK atau anak buah kapal hari itu yang diculik? Ya, jadi waktu itu peristiwanya kan tanggal 30 Maret ya, 2005. Kemudian terjadi peristiwa penculikan. Saya lagi di Bali itu, ditelepon Pak Kapolri, Jenderal Dai Bahtiar. Kami diberi tugas untuk gabung dengan tim Interdep. Jadi peristiwanya tanggal 30 Maret itu terjadi penyanderaan, jadi kapal takbut yang untuk membawa narik-narik. Ya, batu bara ataupun barang-barang, jalannya kan pelan. Ya. Itu menjadi target. Jadi ada dua yang kami lihat, satu takbut, kedua kapal ikan nelayan. Kan dari WNI banyak juga yang kerja di kapal nelayan Malaysia. Okay. Ya. Nah, takbut ini jalan pelan, dengan mudah para penyandera ini untuk naik, menodongkan senjata, kemudian mereka diambil, dibawa masuk ke wilayah Sulu, transit di pulau ini, transit sampai di tempat persembunyiannya. Nah, disitulah kemudian pemerintah Indonesia tentunya didahului dengan Kemlu dan KBRI Manila. Presiden kemudian memerintahkan untuk dibentuk tim Interdep, kami masuk di situ. Oh, ditelepon Kapolri. Iya. Nah, tapi tunggu dulu, ini berapa orang yang disandera ini? ada 3, Resmiadi kaptennya, kemudian 2 krunya itu Yamin Labuso dan Erikson Hutagaul. 3-tiganya dibawa? Dibawa. Terus takbotnya ditinggal begitu aja? Iya, kemudian pada tanggal 13 Juni, Panglima Komando Wilayah Selatan menginformasikan 2 kru sudah tertangkap, artinya bisa dikembalikan. Nah, itu Yamin Labuso dan Erikson Hutagaul. Kapten masih tertinggal? Tertinggal. Itu mereka terpisah? Terpisah. Oh, jadi yang sebelah sini sudah berhasil ditangkap atau Betul. diselamatkan. Nah, Kapten? Informasi yang kami peroleh, 2 agen intelijen itu dibunuh. Hah? Jadi 2 agen intelijen yang menyamar, kemudian menyampaikan pesan ke
Yamin Labuso ini untuk lari, kemudian dijemput. Nah, 2 agent ini kemudian tercium, dibunuh. Resmiadi dilarikan ke tempat lain. Oh, jadi tadinya mereka bersama, tapi kemudian yang intel ini dari pihak Filipina Dari pihak Filipina. menyamar. Kemudian ketika dia kembali lagi untuk urusan Resmiadi, dia dicurigai, kemudian dibunuh. Oh, Nah, setelah itu janji dari Panglima Daerah Militer Selatan ini mengatakan 1 minggu, 2 minggu lagi Resmiadi akan saya bebaskan. Ternyata kita tunggu sampai 1 bulan tidak ada berita. Akhirnya diputuskan untuk saya turun. turun itu pengertiannya apa? Turun dalam hal ini untuk menghandle langsung urusan masalah negosiasi. Kemudian ya, nyaris operasi itu kami yang handle. Anda ke sana atau dari Indonesia? Kami ke sana kemari, bolak-balik. Anda tahu siapa yang menyandera mereka atau menculik mereka? Tahu, karena 2 sandera yang dibebaskan, Yamin Labuso dan Erikson, kami interview dalam. Oh, Anda wawancarai. Siapa ciri-cirinya, kemudian panggilannya, ini penting. Panggilannya, kemudian pembicaraan di antara mereka itu apa yang dia dengar, rencananya apa, dan sebagainya, reaksinya gimana. Itu kami dalam. Di samping itu juga kami ketika di Manila langsung cari referensi buku-buku, kami temukan buku tentang testimoni dari Sandra, warga negara Amerika yang menulis buku tentang pengalamannya dia. Disandera di situ atau di tempat lain? Di Filipina. Oh, jadi ada kasus juga Ya, sebelumnya. Itulah yang kemudian menambah referensi kami ketika kami negosiasi. Di samping itu kami juga bertemu dengan counterpart kami, karena dulu saya sempat di Interpol. Kami bertanya banyak ke teman-teman bagaimana sih pengalaman menangani kasus-kasus seperti ini. Termasuk data informasi menyangkut kelompok-kelompok yang aktif. Mereka juga punya. Ada faksi-faksi itu di sana ya? Betul sekali. Nah, itulah bahan-bahan yang kami peroleh. Kemudian ketika negosiasi, sebelumnya kami sudah sampaikan, ini hanya 1 pintu. 1 pintu? Negosiasi. Jangan ada orang lain? Jangan ada yang merespon. Kami sampaikan, KBRI tutup pintu, KJRI tutup pintu, keluarga tutup pintu. Sehingga hanya 1 orang. Ya kami 3 bulan tidurnya nggak jelas. Karena mereka ngebel itu antara setengah 2, jam 2, pada jam di mana mereka itu merasa aman keluar untuk mencari sinyal, selesai bicara menghilang lagi ke daerah yang tidak ada sinyal supaya tidak bisa terdeteksi. Itu berjalan sekitar 3 bulan. Tunggu, kontak pertama dengan penyandera atau penculik ini kapan? Yang pertama waktu itu setelah pembebasan Yamin Labuso, kira-kira 1 bulan itu masih kosong, berarti sampai Juli kosong. Kemudian mulailah mereka nelpon keluarga, mengancam, meneror keluarga. Disitulah kemudian keluarga saya minta tolong berikan nomor saya. Setelah itu dia matiin nomornya keluarga. Akhirnya langsung ke kami terus. Mau tidak mau ya? Ya langsung Jadi jalan. motif dari penculikan itu apa? Yang pertama memang isu yang berkembang itu menyangkut isu politik ya, karena ingin pembebasan salah satu tahanan teroris. Jadi mau dibarter ini? Ya, tetapi tidak lama kemudian sudah bergeser soal uang, ransom. Tebusan? Iya. Oh, berapa mereka minta hari Mereka itu? minta 3 juta ringgit Malaysia. Berapa nilainya kalau di kurs Sekitar hari itu 7 ke Indonesia? miliar. Sekitar 7 miliar. 7 miliar? Iya. Jadi dia minta perusahaan yang bayar atau pemerintah yang bayar? Atau keluarga yang bayar? Pertama perusahaannya. Oke. Perusahaannya angkat tangan. Kemudian ya tentunya meneror keluarga. Kemudian juga melalui waktu itu Kemlu juga melalui KBRI juga membuka posko untuk komunikasi. Tapi setelah tutup semua tinggal dengan saya. Baik. Jadi Anda mengaku sebagai apa kok mewakili semuanya ini?
Mohon maaf, sebagai palang merah internasional. Palang merah. Internasional. Oke, Kan netral tugasnya ya. memang untuk itu, penyelamatan nyawa manusia. Jadi apa yang Anda sampaikan hari itu ke mereka? Disitulah kami berangkat dari pengalaman kami. Ketika kami menginterview teroris yang tadinya antipati, tanpa kami gunakan kekerasan, mereka akhirnya terbangun komunikasi yang baik, terbangun trust, akhirnya mau cerita. Lalu kapan persisnya kemudian akhirnya penculik ini luluh dan mau melepaskan sandera? Atau ada kekerasan di situ? Pak Benny, kita lanjutkan lagi ya, bagaimana proses Anda bernegosiasi. Karena peran seorang negosiator ini kan vital sekali ya. Karena kalau kita lihat, kalau salah ngomong malah sanderanya dibunuh. Apa yang Anda sampaikan hari itu untuk membuat mereka tergerak hatinya melepaskan sandera? Ya, tentunya ada persyaratannya. Seorang negosiator, termasuk seorang interrogator, modalnya harus sabar. Harus sabar, tidak Harus boleh sabar. emosi. Oke, terus? Iya, kita harus mampu mengendalikan diri. Karena apa? Mereka telepon seenaknya, waktu tengah malam kita lagi tidur terbangun, kondisi kita tentunya belum fresh tapi harus melayani itu. Nah kemudian yang berikutnya, pendekatan yang dilakukan menjadi penting. Sama ketika kami menginterogasi teroris, mereka keras mereka ini. Tetapi ketika sentuhan bicara masalah keluarga, asal tepat cara penyampaiannya berubah. Itu yang kami alami. Itu Anda gunakan itu? Iya. Jadi kepada penyandera, penculik Anda ngomong apa hari itu? Saya sampaikan, saya baru nengok ke rumah anaknya Resmiadi. Saya sedih melihat anak itu nangis, kurus kering. Saya sampaikan dengan bahasa yang menyentuh. Dia diam lama, tidak merespon. Baru saya tanya balik, anak Anda berapa? Itu agak terbata-bata. Nah disitulah kami kelola. Anda tahu Terus ini, kami bicara isu ini kena ini ya. ya. Terus? Itu salah satu poin. Poin lain juga kami sampaikan begini. Anda tahu kan Sandra ini Muslim. Anda juga. Kenapa nggak Anda tega? Ini juga kami kelola terus. Itu juga kelihatan dari intonasi, kemudian dari respon dia yang kemudian diam agak lama. Dan beberapa isu lain itu kami gunakan. Tapi di samping nego yang sedang berjalan tentunya operasi darat jalan juga. Operasi darat itu dilakukan oleh siapa? Ada dari teman-teman kami, counterpart kami. Dari Indonesia atau dari Filipina? Dari Atau gabungan? Gabungan. Gabungan. Iya. Maksudnya operasi ini operasi fisik ke arah lokasi? Bukan untuk menyerang, Tapi? membangun komunikasi. Oh. Nah dari situlah kami bisa memantau perubahan dari yang bersangkutan. Di samping itu kami juga mempelajari dari sisi antropologi budaya. Kami banyak tanya, di sini gimana sih? Oh di sini anak-anak lebih hormat, respek sama ibu. Itu menjadi poin penting buat saya. Sehingga ketika operasi di bawah, sentuhan di bawah jalan ini, pendekatan itu kita lakukan. Jadi proses ini berlangsung berapa lama Pak Benny? 3 bulan Pak. 3 bulan. Lalu kapan persisnya kemudian akhirnya penculik ini luluh dan mau melepaskan sandera? Atau ada kekerasan di situ? Tidak ada. Jadi pada prinsipnya kalau penyanderaan untuk tujuan tertentu, apakah itu ransom, apakah kepentingan politik, mereka Ransom itu pengertian untuk tebusan. tebusan. Maka penyandera pasti merawat sandera ini untuk tetap hidup. Karena ini aset. Kalau dia Aset. mati nggak ada harganya Betul, lagi. betul. Baik. Jadi akhirnya kuncinya di mana sampai kemudian itu bisa dibebaskan? Kan akhirnya Kapten Resmiadi ini dibebaskan. Betul. Nah, bagaimana ceritanya pembebasan itu?
Jadi operasi darat jalan, negosiasi jalan. Begitu makin rendah, makin rendah, makin rendah, kami cek ke bawah, sudah Pak, sudah mulai luluh. Intinya yang selalu kami tekankan adalah janganlah sesama Muslim. Janganlah orang Indonesia. Itulah yang terus saya tekankan, kami sampaikan. Sehingga bisa diukur begini Pak, setelah peristiwa itu selesai, baru 10 tahun kemudian kejadian, 2016. Penculikan lagi ya. Iya, Ini tahun berapa tadi? 2005 Pak. 2005. 2015 ya, ada penculikan Iya. dan nanti ada cerita 2016. Iya, ini terus berturut itu. Habis itu 2018 Sampai 17, 2020. 18. Oke. Faktor yang membuat ini berulang apa? Kalau proses pembebasannya ada uang, itu sama aja dengan menuruti keinginan dia, itu akan berulang. Mereka melihat bahwa ternyata ini bisa menghasilkan. Betul. Sama dengan pembajak-pembajak di Betul. Somalia itu ya. Betul. Betul. Ketika berhasil satu, Betul. mereka dikasih uang, dikasih tebusan, Betul. mereka kemudian melakukannya. Dan dari beberapa literatur yang kami baca, memang semua rekomendasinya itu Iya. jangan dipenuhi. Dan ada juga salah satu rekomendasi, ada faktor lain yang harus juga dicarikan solusi atau dipelajari seperti akar masalah. Nah, oleh sebab itu ketika kami selesai bertugas, diantaranya rekomendasi kami itu perlu desk yang dibentuk, yang terus-menerus memonitor, yang terus-menerus memaintain networking kerjasama itu, ganti pejabat, limpahkan atau wariskan. Ini Jangan terus. tunggu sampai ada kejadian. Iya. Karena itu akan menghambat laju Betul, penyelamatan betul. ya. Seperti networking saya punya waktu itu, ini harus dirawat. Oke. Kalau enggak sayang, saya bangunnya susah banget. Iya. Itu satu. Yang kedua, kami sarankan untuk adanya kepedulian kita juga, meskipun itu sungguhnya menjadi tanggung jawab pemerintah Filipina, menyangkut masalah kesejahteraan. Kenapa sih nggak dibangun sister city dari Sulu ke Kaltara misalnya, yang dekat saja. Yang paling dekat. Ya, Kaltara, sister city. Agar warga negara Indonesia tidak diganggu lah intinya ya. Itulah. Karena merasa ada persahabatan, Betul. kekeluargaan begitu ya. Betul. Jadi ini sebenarnya pencegahan ya. Betul, lebih ke sana. Kemudian yang kedua, masalah diplomasi budaya. Kami Diplomasi buka, kami pelajari. Loh, ternyata tarian Indonesia sama sana yang bambu lompat-lompat ini. Kenapa ini nggak dilakukan? Misalkan kirim misi budaya ke sana atau dari sana dululah diundang ke sini, tampil di sini, nanti medsos mereka menyebar, lama-lama terbangunlah persahabatan yang baik. Baik, terima kasih banyak Makasih. Pak Benny. Terima kasih. Saya bicara dengan penyandra, inisial saya adalah Rauf. Saya bicara juga dengan Julian Philip, pimpinan itu. Kalau besok ransomnya tidak kita bayar, wah ini Akan ada yang eksekusi. saat ini sudah ada di hadapan saya Mas Ahmad Baidowi dan ada Desi Fitriani terlibat di dalam operasi pembebasan sandera. Ya. Nah, Mas Baidowi, bagaimana sampai Anda terlibat dalam upaya pembebasan? Karena ini sudah ramai diberitakan waktu itu, ini ada kelompok Abu Sayyaf yang menyandera 10 ABK, anak buah kapal, warga negara Indonesia semua, yang kemudian diculik, disembunyikan di daerah Mindanao juga ya, di Filipina Selatan berarti ya. Nah, Anda kenapa kok jadi terlibat? Profesi Anda sebenarnya apa, boleh tahu? Saya guru, Guru. ya dosen, ya peneliti gitu. Jadi tiba-tiba di hari mungkin sekitar tanggal 4 April gitu, saya ditelepon oleh Pak Reri, Lestari Murdiat. Lestari Murdiat, ketemu dengan Pak Surya. Terus dia tanya, Mas Baidowi saya dengar punya pengalaman soal Filipina Selatan. Memangnya ada apa Pak? Ini ada warga kita di sana, 10 orang yang di sana. Ini Pak Surya Paloh ya? Iya, Anda tahu enggak? Saya bilang, saya tahu, saya dengar beritanya. Bisa nggak ke sana lihat? Jadi dia bilang gitu. Semacam assessment. Ini udah hampir seminggu nggak ada beritanya nih, nggak ada kabarnya gitu. Jadi saya bilang,
tugas saya apa Pak? Ya assessment aja. Oke. Assessment pengertiannya apa? Assessment itu untuk melacak sebetulnya betul nggak di Sandra, di mana dia kira-kira lokasinya dan lain sebagainya. Jadi saya nggak berpikir sejauh itu. Tidak, gitu ya? Iya, masih hidup atau tidak, ini kan harus ada kepastian kan. Oke. Karena ini soal nyawa. Karena beritanya simpang siur hari itu ya? Beritanya simpang siur. Jadi saya lebih tenang karena waktu mau berangkat itu dia bilang, Anda hanya menemani. Nah saya senang, menemani siapa? Menemani Maijen Supyadin. Oke. Ya kan, beliau menjadi ketua tim. Maijen Supyadin waktu itu anggota DPR, bekas Pangdam Iskandar Muda, jadi punya pengalaman militer. Saya juga belum pernah ketemu dengan dia ini. Jadi berangkat pertama itu ketemunya di bandara dengan Pak Supyadin ini. Kenalan kayak gitu kan. Jadi barulah kita ngobrol-ngobrol. Jadi ini kayak timnya sebetulnya luar biasa waktu dibilang oleh Pak Surya. Ini tim kemanusiaan Mas Bedowi. Saya bilang alasannya kemanusiaan kenapa? Pak Surya cerita dengan saya punya pengalaman personal waktu Mutia Hafid itu dulu di Sandra. Itu susah sekali. Mutia Hafid dan Budi. Ya. Kasus ini secara Nah, itu emosional melibatkan... menggugah saya. Jadi saya bilang karena ada kata kemanusiaan itu. Jadi saya bilang dengan Pak Surya, betul untuk tujuan kemanusiaan, betul. Oke, saya berangkat. Tapi syaratnya satu Pak, saya minta. Kenapa? Tolong jangan dipublikasi. Kenapa? Karena agak riski kalau jalan ke daerah-daerah seperti itu kan. Saya tahu kondisinya. Karena Anda punya penelitian ya, pernah melakukan penelitian. Pernah melakukan penelitian dan punya banyak jaringan di sana, punya banyak kenalan. Sehingga mungkin ini bisa memudahkan saya di satu sisi, tapi juga bisa mempersulit saya di sisi yang lain. Nah, karena itu kata-kata tidak dipublikasi ini penting, supaya nanti jangan belum apa-apa kita sudah ada klaim dan lain sebagainya. Saya ingin berjalan natural saja gitu. Jadi disuruh berangkat nanti saya kasih tahu perkembangannya. Kira-kira apa yang terjadi di sana, saya bisa beritakan. Kira-kira begitu awalnya. Baik, maka berangkatlah Anda ke... Berangkat. Pak Supyadin tanya saya, kita ke Manila. Saya bilang nggak ke Manila Pak, terus kemana? Kota Bato. Kenapa Kota Bato? Nah itu menarik. Pertama, jaringan informasi soal Abu Sayyaf itu lebih kental di situ. Riset saya membuktikan di sana ada banyak aktor yang bisa kita dekati. Dari mulai dosen, guru, peneliti, LSM. Itu adalah sumber informasi yang menurut saya penting untuk kita lakukan asesmen. Kan saya mengatakan saya ingin melakukan asesmen. Karena itu saya datang ke sana. Akhirnya bisa tahu lokasi dan bisa berhubungan dengan para penyandera. Itu setelah kurang lebih hampir 10 hari. 10 hari di sana? Ya, nggak terlalu mudah. Karena kan dari satu informasi ke informasi lain ini kan harus saya kelola informasi ini. Kemudian harus saya sambungkan dengan hasil riset saya sebelumnya. Kira-kira ketemunya di mana nih? Jadi 10 hari Anda butuh waktu untuk bisa tahu posisi dari Sandra? Iya, itu setelah saya berinteraksi dengan banyak pihak, termasuk dengan government dari Autonomous Region Muslim Mindanao di sana, beberapa teman LSM, yang kemudian saya dipertemukan oleh salah satu anggota MNLF Lawas gitu, yang pernah diculik juga oleh Abu Sayyaf. Jadi temannya sendiri pernah diculik. Sehingga dia bisa cerita dengan saya bagaimana cara mereka melakukan negosiasi, ketemu dengan siapa. Jadi setelah itu saya bisa tahu faksi mana yang besar dan apa latar belakangnya. Dan begitu saya tahu, lumayan kaget saya. Kenapa? Rata-rata mereka tuh sebetulnya guru madrasah. Ya kan? Ada yang lulusan dari Syria, lulusan dari Yaman. Dan setelah kembali itu kemudian karena nggak ada pekerjaan ya akhirnya mereka mencari pekerjaan dengan cara menyandra orang kan. Oke, jadi pada saat Anda datang, Anda tahu bahwa semua sandera selamat? Semua sandera selamat setelah hari ke-10. Masih hidup? Iya. Anda bisa bertemu? Enggak, ada tahapan itu. Mereka ini rata-rata guru, jadi saya punya pengalaman di Aceh. Guru itu biasanya mudah diajak bicara kalau kita tahu apa kebutuhan dasarnya gitu. Jadi saya mulai bicara dengan mereka kira-kira apa. Nah akhirnya mereka menguji saya. Apa ujian pertama itu? Ini orang siapa nih, saya ditanya. Surya Paloh siapa, saya siapa, ditanya macam-macam. Kemudian saya bilang saya juga guru. Faktanya memang saya guru gitu. Baru mereka agak nyambung nih. Guru dengan guru, kadang-kadang bicara bahasa Inggris, kadang-kadang bisa bahasa Arab, kan nyambung nih. Nah mulai di situ diletakkan
trust. Kepercayaan. Nah, bagaimana meletakkan trust each other itu dibangun gitu kan. Trust pertama dari mereka tuh begini, oke, I will give you proof of life. Saya akan berikan kepada kamu bukti bahwa mereka masih hidup. Tapi ini ada cost-nya. Saya kira sebuah perundingan itu membutuhkan cost, wajar. Dia tanya, mau telepon langsung, mau suara saja, mau video, atau mau foto. Ini 4 ini harganya beda-beda. Kira-kira kayak gitu itu kan. Nah ini kan menarik nih. Saya konsultasi ke Jakarta. Ini ada 4 macam proof of life ini. Kita mau yang mana? Kalau yang ini harganya segini, ini harganya segini, ini harganya segini. Nah ini kan building the trust itu kan. Setuju nggak setuju? Oke, saya proses. Terjadilah pembicaraan by phone. Hampir 4 menit. Kita rekam. Saya bicara dengan penyandra. Inisial saya adalah Rauf. Saya bicara juga dengan Julian Philip, pimpinan itu. Ada masih rekamannya. Yang pokoknya intinya dari proof of life pertama itu kita masih tahu bahwa mereka semua masih utuh 10 orang itu. Cuma ada teriak-teriak sedikit lah. Ini kalau besok ransomnya tidak kita bayar, wah ini Akan ada yang eksekusi. eksekusi. Kira-kira begitu. Nah itu setelah 10 Ancaman-ancaman hari itu. Oke, jadi berapa lama kemudian akhirnya bisa dibebaskan? Dari saya memperoleh proof of life setelah hari ke-10 itu, nah negosiasi itu bertahap tuh Bang Andi. Perundingan tuh kan. Berapa lama itu? Iya, dia menguji saya lagi. Bisa nggak kami minta ini? Apa yang dia minta kedua itu? Alat untuk mengeringkan rumput laut. Saya tanya, ada nggak duitnya? Beli. Beli. Sebagai bagian dari proses negosiasi itu, ini tahapan ini saya lalui. Bahkan terakhir, baru saya mengatakan, kalau Anda serius, mari kita bicara masa depan. Masa depan itu bukan Anda. Masa depan itulah anak-anak Anda. Saya punya sekolah. Gimana nanti kalau setelah kita deal ini, kita akan rekrut 30 anak dari Mindanao sekolah ke Aceh. Itu yang mereka kaget. Jadi saya quote ayat Al-Quran yang menyatakan soal mari kita lihat masa depan. Wal tanjur ma qaddamat nafsun lighad. Yang penting Anda lihat masa depan. Anda jangan lihat diri Anda, saya bilang. Anda tetap saudara dengan saya, tapi pikirkan anak-anak. Gitu kira-kira. Mulai di situ ya. Nah, ini kan cara negosiasi yang nggak umum. Dan mereka sendiri kaget. Anda ini benar-benar ustadz katanya, ya kan? Kenapa nego itu dari jam 8 sampai jam 12? Itu karena di situ tadi ada 5 faksi. 3 faksi pengen saya dan Desi diambil. Aku dulu pakai deterjen bubuk. Jadi walaupun baju bersih tapi tangan aku kasar. Enggak, aku nggak mau. Gentelgen itu terbuat dari tumbuhan, terus udah sertifikasi internasional. Cucian bersih, wangi, terus tangan tetap lembut. Udah, pindah aja ke Gentelgen. Kita sekarang sampai pada hari pembebasan. Jadi hari pembebasan itu terjadi kapan dan apa yang kemudian membuat mereka akhirnya oke, kita akan lepaskan 10 sandera yang mereka culik. Yang pertama adalah kita deal akan membawa 30 anak dari Mindanao. Oke, untuk belajar di Sekolah Sukma Bangsa di Aceh. Yang kedua, mereka meminta saya untuk dibawakan Al-Quran 40 eksemplar yang cetakan Indonesia. Yang dia bilang mushaf Indonesia itu saya suka. Kualitasnya bagus juga. Bagus. Nanti kita ketemu di satu titik gitu yang kita akan pandu. Mereka kirim orang, saya dari Manila naik pesawat ke Zamboanga. Di pelabuhan Zamboanga itu, nah, saya ketemu Desi. Orang yang saya minta ikut supaya saya nggak sendiri. Stop. Jadi Anda minta Desi itu bagaimana ceritanya? Nggak, saya bilang, Mbak setidaknya ada yang nemani aku dari Metro. Aku nggak tahu Desi, nggak kenal. Iya, iya. Jadi Untuk tiba-tiba apa? pertama saya kira harus ada saksi. Apapun ceritanya. Iya. Mau tertulis, mau tidak, mau kelihatan atau tidak. Tapi saya bilang jangan bawa kameramen, jangan bawa kamera. Iya. Pokoknya hanya sebagai saksi aja. Karena dari tim saya nih nggak ada yang mau kan. Cuma aku sendiri. Saya dengar ada wartawan Metro yang berani gitu. Ya udah, saya ketemu. Ketemu. Kita kasih tiket. Saya baru kenalan di atas kapal sama dia. Oke. Belum pernah kenal sebelumnya. Nah, Desi, sekarang ceritamu. Waktu itu penugasannya apa? Jadi itu udah, bahkan penangkapannya tanggal 25, tanggal 29 itu sampai situ. Ditelepon sama kantor di Jakarta, nanti ada yang hubungin. Posisimu di mana? Di Zamboanga. Zamboanga. Itu udah di Zamboanga. Nah ceritanya dibilang, ada pokoknya nanti ada yang telepon, ada yang ngabarin, kamu ikutin aja. Terus ada yang telepon, saya sudah taruh tiket, nanti malam kamu naik kapal.
tiketnya di mana? Di resepsionis hotel. Nah pulang liputan, nah jam 5, jam 7 naik kapal. Ini siapa yang nurus, tapi harus sendiri. Akhirnya bisa bilang sama kameramen, ada perintah, Desi mau dapat tiket kapal, terus sudah gitu malam ini berangkat dari Zamboanga ke Sulu. Berangkatnya jam 7. Tapi tidak boleh bawa kameramen. Nggak boleh kameramen. Desi bilang kalau dalam waktu 2 hari nggak ada kabar dari Desi, telepon kantor, cari berarti Desi hilang. Desi bilang gitu. Nah terus sudah gitu udah naik malam-malam 6:30 udah sampai di pelabuhan. Naik ke kapal. Hubungin siapa, nggak ada nomor kontaknya, nggak tahu apa-apa. Di kapal, Jadi belum tahu juga nggak siapa tahu. Di kapal itu cuma diri aja di dermaga. Diri udah setengah jam. Nggak pakai seragam, nggak pakai apa-apa? Nggak pakai seragam. Tapi di Ransel ada handycam, ada spycam. Oke. Topi itu spycam. Diri udah setengah jam, 10 menit nggak ada yang dikenal. Akhirnya udah sekitar 40 menit ada satu orang yang Desi kenal. Desi ya? Oh ya, tunggu. Akhirnya dibawa ke kamar. Di kamar baru dikenalin Pak Badawi. Di situ ada berapa? Kita berempat ya, berlima. Ya. Yang saya brief, kamu ikut aja, jangan banyak tanya. Kita mau ke sana, ingin menjemput student. Jadi graduation day istilah kita. Oke. Kalau dalam bahasa negosiasi itu, saya mengatakan where is our student? Oh, they are safe in our backyard. Kira-kira kayak begitu. Nah, selalu diksi yang kita gunakan itu adalah Sandra itu student. Ya? Karena kan kita guru. Graduation itu nanti hari pembebasan. Ya, kira-kira begitu. Oke, singkat lagi. Ngakunya sebagai asistennya Pak Badawi. Iya, Asisten. Kami sampai. Kamera di mana kamera? Handicam di tas Ransel. Oke. Kami sampai jam 6. Nggak takut ketahuan ini bawa handycam ini? Enggak, saya sama sekali nggak tahu. Pokoknya instruksinya adalah nggak boleh bawa kamera. bawa kamera. Oke. Ada beberapa yang mendampingi mengatakan dia selalu nempel. Saya ngerti itu orang di dalamnya, orang dari Abu Sayyaf. Dia bilang kalau ada yang mengajak bicara bahasa Tagalog, Anda diam, saya yang jawab. Kira-kira begitu. Pokoknya nggak usah komen apa-apa. Jadi saya selalu ditempel. Itu untuk pertama kali Bang Andi, saya naik ferry 12 jam di Lautan Pasifik dari Zamboanga ke Sulu. Sampai di sana pagi kita dijemput oleh mobil hardtop gede, itu jeep kayak gitu. Itu dibawa hampir 1 jam ke tengah hutan. Sisa aqua kami itu cuma setengah botol, nggak punya apa-apa. Saya minum berdua tuh sama Desi, bergantian. Ya Desi ya. Naik ke sana, sampai di tengah itu diblok, ada polisi, tembakan, apa. Jadi, nah di situ kita mulai kehilangan sinyal. Ya, kehilangan kontak gitu. Begitu udah sampai di satu titik, saya bilang mana? Kita harus naik bukit. Kalah saya sama dia nih. Dia sampai duluan Bang Andi, saya dipandu oleh yang lain-lain. Ada di sini bergambar di belakang. Jadi ada gambarnya. Medannya Gini bukitnya. Ini saya pakai sepatu pantopel kayak gini, sepatu saya sampai rusak. Ya kan, sampai di sana mereka pada keluar, pimpinannya ketemu, "Is this Ustadz Abdul Rauf?" "Ya, Ana Abdul Rauf." Dia peluk saya, salaman, peluknya erat sekali. Kita serahkan beberapa koper. Kata Desi, tanya apa itu, nanti kamu lihat sendiri. Quran 2 koper. 40-an kan banyak sekali. Yang kedua, bakpia. Yang ketiga, peye. Yang keempat, saya bawakan peci Aceh. Jadi begitu itu saya buka, udah mereka berebut. Pakai pasang peci, bakpianya. Kita kelaparan, dia makan bakpia enak-enak. Kira-kira begitu. Nah, Oke, jadi hari itu termasuk hari pembebasan atau masih? Hari pembebasan. Langsung. Jadi kita dijanjikan jam 8. Sampai di sana kita jam 8. Saya tanya, "Syekh, where is our student?" Dia bilang, no. Tadi dia bilang ada tentara, ada apa. Jadi kita pindahkan lagi posisinya. Lah terus gimana? Kita harus jalan lagi, naik bukit lagi. Iya. Wah, saya bilang saya nggak sanggup. Akhirnya saya turun. Mereka ke atas, saya turun berputar. Hampir 1,5 jam. Sampai kira jam 10-an. Jam 10 pun masih nunggu. Saya lihat di beberapa titik. Iya. Berapa titik saya lihat mereka diskusi. Saya berhusnuzon saja. Tunggu. Tadinya janjinya jam 8 mau ditemuin saya. Jam 10 masih diskusi. Jam 10 masih diskusi. Jam 11, jam 12 lewat. Baru mereka datang itu. Saya cuma ketemu nggak ada 7 menit. Cuma dikasih instruksi. Ketemu dengan mereka semua, saya pelukin satu-satu, saya bilang instruksinya sederhana. Kamu naik mobil kuning ini, dibawa ke rumah gubernur itu di depan pom bensin, warnanya biru, sampai di gerbang, gedor aja. Kira-kira begitu. Itu instruksi itu saya ulang berkali-kali, sampai 4-5 kali. Baik Pak. Mereka jalan, saya ikut di belakang dengan mobil hardtop itu. Tapi begitu mereka cari lurus gitu,
saya dibawa ke kiri Ini Desi posisi di? dengan saya. Barengan. Oke. Kita diajak berputar. Saya tanya dengan salah seorang ini yang mendampingi saya. Kenapa? Kenapa kita berbelok? Nanti kita ceritakan. Rupanya kuasa Tuhan yang tadinya panas sekali itu, hari itu hujan lebat sekali. Itu luar biasa. Sehingga ini satu memudahkan para sandera ini sampai di rumah gubernur karena nggak ada halangan kalau hujan itu. Oke, nggak ada penjagaan. Nggak ada penjagaan, nggak ada patroli, apa. Tiba-tiba mereka cepat saja sampai itu, nggak ada 40 menit sampai di rumah gubernur. Saya sampai ke safe house, Desi saya minta cek rumah gubernur saya tetap di safe house. Karena saya memang harus diprotek di situ. Kenapa? Di situ baru saya dapat cerita. Kenapa nego itu dari jam 8 sampai jam 12? Itu karena di situ tadi ada 5 faksi. 3 faksi pengen saya dan Desi diambil. Sebagai barter. Diganti. Iya, ganti. Pengganti dari 10. Iya. Supaya ada pegangan Tetapi mereka. yang 2 ini kekeh. Enggak. Ustadz ini tetap harus kita bebaskan. Itulah kenapa waktu sandranya lurus, Ini kita belok. diajak berputar. Supaya enggak, kalau diikutin ke sana, Sampai di sana ditangkap. kena kita. Oke. Itu baru saya dapat cerita itu setelah bebas. Saya dapat sinyal pertama, baru saya WA, Mbak Reri, Mbak, graduation day accomplished. Oh, itu yang diceritakan Reri waktu itu ya. Ya. Ketegangan itu karena nggak ada Ya, kabar nggak sama ada kabar. sekali. Desi, aku pernah dengar cerita pengalamanmu ada ketegangan yang cukup tinggi itu ya soal bagaimana para sandera itu naik ke mobil dan seterusnya gimana? Iya, waktu itu kan pas lagi nunggu-nunggu itu kita juga dapat kabar bahwa mereka nggak bisa masuk karena ada patroli ya juga ya Pak ya. Terus gimana cara ngambil gambar? Handycam ada, pas mau dikeluarin jangan. Terus akhirnya pakai spycam ngambil. Nah terus Spycam itu kamu taruh di mana itu? topi, yang di topi. Di topi ada kamera. Iya, terus dia bilang gini, halo everybody, I'm single. Dia bilang gitu. Terus ada nggak yang single di sini? Terus bercanda-canda gitu. Awalnya kan semua pada tegang-tegang kan, pada ini senjata, pegang-pegang senjata. Akhirnya setelah ketawa-ketawa, boleh minta izin, boleh nggak ambil gambar senjatanya, dia bilang gitu. Tapi orangnya nggak boleh ya, iya. Hanya boleh 3 senjata saja, dia bilang. Wah, itu Oke. cara kamu Ya. untuk memanipulasi Akhirnya pikiran mereka. ambil senjata 3. Akhirnya boleh ambil gambar, boleh 6. Tambah, ngajakin ngobrol lagi, tambah lagi 2. Akhirnya dapatlah itu senjata-senjata mereka. Nah, udah ambil senjata, gimana caranya? Nanti, terus dia bilang, kata Grand Alpha, cuma boleh ambil gambar pas mereka masuk 5 menit. Nah, bingung kalau. Mereka masuk itu siapa? Yang 10 Jadi orang itu. 10 orang ini kan orang. pakai mobil truknya Iya. truk odong-odong itu Iya, Pak ya. odong-odong. Truk odong-odong, terus udah gitu cuma 5 menit. Terus udah gitu kamu nggak boleh bilang. Jadi pas mereka datang, jangan tutup dulu, jangan. Begitu udah itu udah ambil gambar. Tapi mereka nggak tahu Desi wartawan ya? Enggak, asisten. Oh, asisten. Pak Badawi. Oke. Ambil gambar, pas ambil gambar dia bilang ini, kalau ngambil gambar aja orang nggak tahu kalau ada Metro TV di situ. Jadi Desi minta tolong sama temannya Pak Badowi, tolong pegang handycamnya, dibalikin ininya, dibalikin viewfindernya, Iya. udah begini, nah, ambil terus ngikutin aja. Kamu ngomong apa? Seakan-akan Iya, gini, bikin laporan Bang, iya, liputan. Bang, gimana perasaannya, gimana ini ya? Namanya dalam waktu 24 menit, 5 menit, udah gitu 4 cuma menit. nggak bisa ngambil kapain lagi kan? Ya. Boleh cuma sebentar, langsung mereka jalan lagi, salaman sama Pak Badawi, jalan. Terus dia bilang, Desi boleh nggak naik truk itu? Dimarahin Pak Badawi, Desi kamu jangan macam-macam ya katanya, kamu sama saya, dia bilang gitu. Kalau enggak kena ya. Kalau nggak kena, Desi baru tahu kenapa dilarang, ternyata itu Ya. ya Pak ya. Ya. Tadinya udah mau ikutan di truk itu. Nah terus begitu pas keluar depan kantornya Pak Wali Kota itu, rumahnya Pak Abdul Rauf itu, terus Desi turun sini, jangan, kita belum aman. Baru ke safe house-nya Pak Badawi, baru nanti Pak Badawi bilang ke sana. Tapi sampai di rumah itu, mereka baru dievakuasi lewat bawa helikopter ke Zamboanga. Ya. Saya udah nggak ikut-ikutan itu. Oke, jadi menegangkan sekali hari itu ya. Tapi bagusnya ada Desi, ada Ya. rekaman ya. Ya. Karena belakangan kan kemudian di Jakarta Ya. ada isu macam-macam Ya. lah bahwa tim kemanusiaan Yayasan Sukma yang dibentuk oleh Surya Paloh ini menyabotase, Ya. ingin dapat nama, mengambil peran dan seterusnya dan Ya. seterusnya. Dan banyak juga yang tidak mengakui peran yang diceritakan tadi kan. Tapi ada bukti-bukti foto ya. Ya. Bukti foto apa yang kemudian waktu Reri Murdiat ini katanya di televisi ngobrol, terus orang bilang nggak ada peran sama sekali dari tim kemanusiaan ini. Saya lagi tidur di mobil odong-odong itu, difoto sama Desi. Oke. Yang nggak ada kaca. Kelelahan proses menunggu itu. Nah, mobil itulah yang digunakan
para sandera untuk ke rumah gubernur. Oke. Iya kan? Jadi itu otentik, nggak bisa nyambung. Sebagai bukti. Iya ini. Terus waktu ditanya, kenal nggak dengan Rauf? Iya kenal Rauf. Nah Rauf itulah Baidowi. Karena saya pakai inisial ayah saya, Ahmad Baidowi Abdur Rauf. Jadi ketika proses negosiasi, saya memperkenalkan diri saya sebagai Ustadz Rauf. Bukan Baidowi. Iya, gitu. iya. Nah jadi soal klaim dan lain sebagainya, saya tidak ambil pusing lah. Buat saya yang memang dari awal niatnya ketika Pak Surya mengatakan ini misi kemanusiaan, saya menjalankan saja. Baik, sekarang happy endingnya. Janji untuk membawa menyekolahkan 30 siswa anak-anak Mindanao itu akhirnya dipenuhi atau tidak? Kita penuhi. Sekolah di Aceh selama 4 tahun. Di sekolah Sukma. Dan anak-anak ini kalau itu kejadiannya tahun 2016, ya. Berarti anak-anak ini udah selesai ya? Udah lulus? Udah, mereka 2017, mereka 4 tahun di sana. Alhamdulillah dari 30 itu 7 orang diterima di Unsiyah dapat beasiswa. Wow. Melanjutkan. 3 orang diterima di UGM, international program. Wow. Dan mereka masih di sana gitu. Ini hanya bukti yang nggak pernah dipublis saja dengan kita itu. Bahwa kerja-kerja kemanusiaan ini yang memang harus pakai proses yang silent lah gitu ya. Tetapi kita tunjukkan hasilnya karena prosesnya nggak penting, hasilnya yang lebih penting. Oke. Gitu kan Bang Andi? Siap. Kira-kira begitu. Terima kasih. Terima kasih sekali. Mas Baidowi, terima kasih Desi. Sama-sama Pak Andi. Dan bagi Anda tadi yang tidak menonton dari awal, jangan khawatir karena ini akan ditayang ulang di metrotvnews.com. Ada juga cuplikannya di channel YouTube Kick Andy Show. Bagi Anda yang ingin berbuat baik, Anda bisa membantu teman-teman kita yang berinisiasi untuk menolong orang-orang dengan gangguan jiwa di NTT, tepatnya di Desa Wayara, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sika. Karena di sana ada 26 orang dengan gangguan jiwa yang saat ini dalam keadaan mengenaskan. Sebagian dari mereka dipasung sehingga kehidupan mereka merana. Caranya mudah, Anda tinggal klik benihbaik.com dan di situ nanti akan ada campaign bantu ODGJ bebas pasung. Semoga informasi ini menggerakkan hati Anda untuk menolong sesama. Akhirnya, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.